Tes, tes. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam minggu. Malam minggu masih ada berapa orang nih? 15 ekor mikirin jualan online. Alhamdulillah. Oke, selama 15 menitan aja tiap hari teman-teman. Saya mencoba menjawab ya masalah teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau ternyata tidak, mohon dimaafkan. Yuk, Mas Alfaruk, yuk. Gimana? Halo Kang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, izin nanya buat yang sebenarnya udah nanya sih di grup, cuman masih ganjel aja karena sebelumnya nggak kayak gini yang masalah gratis ongkir ekstra itu loh Kang. Ya, Toko baru, biasanya itu toko baru tuh saya udah upload, terus udah saya friend order itu kayak udah otomatis gabung ke gratis ongkir ekstranya gitu loh Kang. Cuman ini udah tokonya udah ada sekitar 10 hari dan udah ngelakuin beberapa friend order, cuman kenapa kok apa namanya nggak gabung gratis ongkir ekstranya itu kan? itu kan kalau kita klik ke kanan tuh ada 4 centang kalau nggak salah ya. Ya, nah itu Toko udah up. di checklist semua itu Kang, udah ke checklist semua. Udah hijau semua dari 4-4 itu. Udah saya baca, udah saya pasien, udah checklist semua lah dan memang udah terlaksana semua itu yang perintah-perintahnya itu. Tapi masih belum terverifikasi sampai sekarang. Jadi ragu mau Hmm. itu Kang maksudnya. Wah, nggak tahu tuh. Nggak tahu. Masalahnya di mana nggak tahu. Harusnya kalau 4 centang udah oke sih. Harusnya ya. Kalau solusinya Jadi, lanjut ke CS-nya itu membantu nggak Kang kira-kira? biasanya nggak. Hmm. Tapi ya apalagi yang bisa dilakukan. Apalagi Hmm. ya tanya CS. Biasanya sih lambat laun terdaftar juga ya. Lambat laun ya. Terus juga masnya udah ngalamin biasanya langsung terdaftar. Ini kayaknya aneh. Kadang ada aja yang outliers kayak gini ya. Coba aja tanya CS Mas Alfaruk. Saya nggak bisa Oke, jawab. oke baik Kang. Terima kasih Kang. Siap, maaf ya. Oke. Yuk, lanjut yuk Mas Hari Pasat yuk. Iya Kang, izin tanya Kang. Kang, ini Kang, kemarin kan saya ada upload produk Kang. Cuman ternyata produknya itu duplikat sama dia. Saya ada silap sedikit upload produknya kan. Terus kedetek di Shopee nih. Nah itu ada potensi pelanggaran nggak Kang? Tapi udah saya hapus Enggak, alhamdulillah. ngapain dihapus, ganti aja, aman itu mah. Oh, Itu oh, mah pelanggaran kecil lah, kayak nggak pakai spion itu mah. Nggak apa-apa. takutnya kena penalti pula kan, ngeri juga Kang. Enggak, duplikat mah enggak. Aman. Terima kasih Kang. Siap. Yuk lanjut, Mas Supriyadi 12. Halo, selamat malam Kang. Malam. Mau tanya ini untuk kemarin kan sebelum sehabis Lebaran kan masih rame. Nah itu akunnya kena pelanggaran. Tapi dicek di kesehatan itu nggak ada pelanggaran. Nah itu otomatis semua akun sellerku itu langsung down Kang. Yang semula bisa 50 ini cuma 3, 4 gitu. Gimana itu solusinya Kang? Oh jauh banget, tapi nggak ada penaltinya. Yang satu nggak ada penaltinya itu dari harian 50 dan menjadi 89. Yang lainnya itu dari 50 ada penalti 3, 4 itu langsung down. Kadang ada orderan, kadang ya maksimal 2, 3 itu. 2 Jauh sampai banget. 3. Gimana itu solusinya, Kang? Ini nggak tahu ya solusi atau enggak, tapi kalau saya jadi masnya, saya akan mikir, ini pemikiran saya ya. Ini jelas bukan iklan. Kalau dropnya sampai 80%, bahkan 90% lebih itu ya, ini masalahnya bukan iklan. Iklannya boncos. Oh, jangan-jangan COD-nya mati. Coba cek. Jangan-jangan COD mati atau kurirnya yang hematnya nonaktif. Satu. Kedua, cek ini berat. Jangan-jangan beratnya tiba-tiba jadi, mungkin niatnya input 2000 gram, malah jadi 2000 kilo. Karena kan ini masalahnya konversi. Iya. Ini masalahnya konversi pasti. Coba hal-hal yang non teknis cek lagi. Tapi dari berbagai toko ya. Iya, itu kan saya ternak toko ada 6. Itu yang satu itu dari 50 per hari itu down langsung di 10-an.
yang lainnya itu dari 45 50 itu down, jadi kadang ada, kadang 2, kadang 3 gitu. Kadang nggak ada. Oh parah Udah sih ini, 1 minggu ini. Heeh. Tak parah kirain parah. iklannya. Nggak mungkin iklan kalau kayak gini. Eh kalau mau pencariannya di kategori emasnya sedrop apa? Dari iklannya itu yang masuk Bukan dari volume pencarian, demand. demand. Ngecek. Ah, Wah, belum ngecek demandnya Kak. tapi nggak mungkin sedrastis itu juga ya. Tapi ini saran aja buat teman-teman. Demand wajib dipantau ya teman-teman. Cara ngecek demand di Shopee itu sederhana sekali. Masuk ke iklan toko, search keywordnya utama teman-teman berapa. Cek hari ini berapa, 3 hari berikutnya berapa, 3 hari berikutnya berapa. Itu wajib banget Itu dipantau daripada iklan. itu pengunjung atau yang ngeklik Kang? Volume pencarian. Volume pencarian. Jadi di iklan toko. Nah, itu jeep wajib. Tapi kalau case-nya Mas Supriyadi, saya rasa bukan penurunan demand yang sangat drastis sih. Jadi, coba non teknisnya cek dulu Mas Supriyadi. Kayak COD-nya, beratnya, sama variannya jangan-jangan yang terlarisnya kosong. Selebihnya, Kalau variannya itu memang ada yang tak kosongin Kang. Pengaruh nggak ya? Ada dua. best seller bukan? Ya, ya aku kan cuma punya dua barang, dua jenis barang. Jenis, misalnya yang warna putih size S yang tak kosongin itu, sama size S sama warna lilac size S yang tak kosongin, size S putih sama Yang lilac. paling banyak keluar apa? Yang paling banyak keluar itu size L XL. Gitu. Bukan itu berarti masalahnya. Coba cek itu aja saran saya yang tadi soal kurirnya jangan mati, COD-nya jangan mati, sama kiloannya. Selebihnya nggak tahu jawabannya. Soalnya drastis banget. Bingung juga. Belum pernah ngalamin separah itu. Belum pernah ngalamin. Oke Kang, terima kasih. Selamat malam minggu. Siap, sing sabar. Maaf ya. Oke Bang. Tadi lanjut yang tadi, volume pencarian, wah itu super duper wajib sih, itu fardu ain teman-teman pantau. Karena kalau memang lagi downtrend, memang susah untuk naiknya. Dan teman-teman jangan maksa, karena di Shopee ini kita bukan mengendalikan algoritma ya, kita tuh berenang bareng algoritma, jangan maksa. Nah, kalau mau gampang, pakai tool saya ada di web saya itu untuk mantau volume pencarian. Itu untuk otomasi aja. Yuk Mas Nurul Mustaqim, yuk lanjut. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, minta tips nih Kang untuk ikut garansi harga terbaik nih Kang. Selalu ditolak Kang. Saya ajukan lagi, ditolak lagi Kang. Mungkin dari Akang Kang ada tips. Tipsnya jangan ikutan. Gak usah ikutan lah kayak gitu, itu menjerat seller. Saya nggak suka konsepnya. Saya nggak suka sekali, sangat tidak suka karena seller sekarang saya rasa udah butuh profit. Jadi tipsnya jangan ikutan. Maaf ya. Siap Kang. Apalagi kalau teman-teman nggak bisa ngitung profit loss atau laba rugi, wah fatal sekali, sangat fatal. Dan itu perihnya kayak sedikit sampai satu titik sadar, waduh, dan saya sangat tidak menyarankan buat para seller untuk join itu. Saya nggak suka sama fitur itu. Tapi ya balik lagi ke masing-masing ya, terima jawaban saya aja. Oke yuk, Mas Alfaruk yuk. Siap Kang. Kang, boleh nanya seputar keuangan nggak Kang? Boleh, ayo. Ya, Kang, saya kan ini kan untuk laporan keuangannya kan masih pakai laba rugi Kang ya. Ini saya ini next mau pakai belum ngitung ROE-nya gitu kan. Jadi per tahunnya itu sebenarnya kurang tahu return dari modal saya itu berapa karena saya bingung Kang buat ngitung modalnya itu kayak gimana. Karena memang saya kan manufaktur Kang. Saya kan dari hulu hilir gitu di produksi, punya bahan baku, punya stok jadi, punya raw material juga. Jadi buat ngitung modal per bulannya tuh gimana Kang ya?
khususnya di online juga sih gitu, revenue stream terbesarnya gitu. Nah, bikin laporan keuangan kalau yang benar itu harus lengkap, nggak bisa laba rugi aja, nggak bisa cash flow aja. Dan kayaknya Mas Alvaro udah bagus, udah punya laba rugi bagus. Banyak seller lain yang nggak melakukan itu. Nah, udah merasa butuh, berarti memang harus sudah lengkap. Lengkap itu harus 3, neraca, laba rugi, sama cash flow. Dan umumnya ya kalau secara teori harusnya neraca dulu, harusnya. Tapi mulai dari laba rugi juga nggak apa-apa. Jadi mulai dari sekarang coba catat aja. Itu kan modal ya, equity artinya kan ya. Ya, iya Kang. Catat pergerakan asetnya Mas Alvaro, dari situ kelihatan kok. Oh, Dari situ berarti kelihatan modal yang stock of name meter itu berapa. Betul, stok of name, Oh, stok of name cash, Ah. dan lain sebagainya lah, asetnya apa. Oh, berarti itu kalau menurut Kang Gani, kalau saya hire admin gitu, karena kan itu memang spend time banget ya Kang ya. Itu gimana Kang? Saran saya jangan dulu, karena Hmm, nanti Mas Alvaro jadi kagak ngerti. Karena yang penting tuh ngerti. Nanti kalau udah ngerti, suruh orang enak. ya. Kalau Soalnya nggak kan ngerti, ah, kenapa? kalau stock of name kan saya harus buka HPP juga otomatis Kang di situ. Eh, Karena kan ya itu tadi, saya kan ada barang-barang raw material dan juga ada stok yang udah jadi itu tadi kan udah harus dihitungin satu-satu itu. Dan saya kan harus buka HPP-nya buat tahu ROE bulanan dan tahunannya nanti untuk ke depan. terkaitannya sama admin apa? Buat Bingung. buat input satu-satu itu tadi Kang. Oh, kalau input ya suruh admin aja, tapi untuk bikin sistemnya Mhm. Masnya apakah sebulan sekali, dan hati-hati jangan hanya raw material sama finished goods ya. Finished goods itu barang jadi. Mhm. Intermediate goods itu kudu dihitung. Barang setengah jadi memang Ah, susah hitung-hitungnya. Barang setengah jadi itu susah banget, apalagi kalau kita maklun. Tapi mhm. bisa kok disistemin, bisa Barang disistemin. setengah jadi itu yang kayak gimana Kang ya? Kalau di fashion contohnya yang lagi dijahit. Oh, oke oke. Kalau di Berarti kalau Masnya saya berarti ya masih proses mau jadi gitu Kang ya? lagi diproses sama vendor atau siapa, itu wajib dihitung juga. Kalau Oke. masalah yang ngitungnya siapa itu mah bebas sebetulnya, admin, AD, IPAR, KKK bebas, cuman sistemnya harus Masnya sih untuk awal-awal saran saya. Gitu. Baik Kang, terima kasih Kang. Siap, sama-sama. Yuk, masih ada waktu yuk. Ada lagi? Kalau nggak ada saya hitung sampai 3. 1, 2. Yuk, Mas Gustandi yuk. Ya, mau tanya Kang Gani. Oh, kan saya kan pernah ada kasus apa namanya dari pembeli itu mengajukan apa namanya ya pokoknya sellernya harus banding gitu ya Kang Gani ya. Nah, ada 2 kasus itu sama persis terus kita ngajukan banding, yang satu diterima terus yang satu ditolak. Jadi sebenarnya itu dari tim Shopee-nya itu apa ya yang dilihat ya kok bisa-bisanya kasusnya sama tapi yang satu diterima yang satu ditolak gitu. Kang Gani pernah nggak? Pernah, sering. Gitu ya. Pertimbangan dari sananya nggak tahu apa ya, saya juga bingung sejujurnya. Ya namanya penghakim ya nggak ada yang adil ya. Mungkin beda lagi apa saja, cuman saran saya banding terus saja. Ya, soalnya juga bukti yang disampaikan juga mekanismenya sama, video unboxingnya sama, terus reason alasannya juga sama persis, tapi kok perlakuan dari tim Shopee-nya itu beda gitu, Kang. Ya memang gitu. Saya sering banget saya ngalamin gitu. Kalau saya paling sering Oke, itu kan banding ongkir ya. Dan itu iya. kalau ongkirnya keterlaluan, saya banding lagi sampai saya bosan, sampai udah kesel, udahlah, ikhlaskan. Oh, ya, terima kasih, Kang. Siap, sama-sama. Iya. Yuk, Mas Imam. Oke, Mas Gani, saya mau nanya ini sedikit aja Mas Gani. Ayo. Kira-kira di iklan sekarang tuh letak kan ini terbaru nih Mas Gani. Saya masih belum bisa pelajari gitu. Kira-kira letak perbedaannya tuh apa sih? Yang terbaru di tanggal 7 ini seperti apa sih? Sedikit aja. Siap. Itu sengaja belum saya bahas di YouTube ya, karena biar saya lagi ada bisnis bakso lagi sekarat, jadi saya sengaja orang Bandung nanti hari Selasa ya, kalau mau tahu update soal itu datang hari Selasa di pada suka bakso Kepatihan. Nah bedanya apa? Jadi bedanya dulu itu, bukan dulu, sebelum tanggal 7, kita tuh kena cas biaya ketika orang ada yang ngeklik.
Ya, Jadi ya kalau benar. misalkan iklan kita tampil, katakanlah ya ekstrim ya 1 juta kali, nggak ada yang klik satupun, kita nggak kena biaya. Sekarang, Mm-mm. setelah tanggal 7, misalkan tampil ekstrim tadi ya 1 juta kali, nggak ada yang klik, kita kena biaya. Simpel nggak? Bisa dipahami nggak? Paham, 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 paham. Itu intinya. Jadi yang bahasanya adalah yang tadinya based on CPC, sekarang based on CPM. CPM itu cost per miles. Gitu, Mas Imam. Oh, oke Mas. Soalnya ini kan ada kenaikan harga apalah gitu. Naikin harga sedikit aja sudah, aduh, biasanya ratusan reti tiba-tiba ada melempem di 20, 30 itu, aduh, lumayan juga itu. Itu banyak yang nggak paham ya ternyata, padahal ya memang nggak sederhana sih. Dan banyak yang nggak paham implikasinya kemana. Saya juga kesel tapi ada peluang sih di situ. Oke, sip. Thank you ya teman-teman. Jangan lupa nanti yang di Bandung hari Selasa ya, kita jumpa offline bahas yang tadi tuh. Iklan yang baru. Sengaja mohon maaf ya saya belum bahas di YouTube. Saya rasa YouTube Live juga bahas dan sudah lengkap juga. Tapi kalau yang mau datang offline boleh hari Selasa di pada Sukabaso Bandung, Kepatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.